Halo kawan, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente Pandewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Dewan. Amin. Oke, kali ini adiknya Maman akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Sun Wukong versus Kuapansi yang dirilis pada tahun nggak tahu. Tapi sebelum itu Wan, adiknya Maman mau bacain komen-komen dari kawan-kawan sekalian. Salah satunya yang bernama Widi, WIDHY, yang berkomentar, "Bang, bagaimana cara menghilangkan godaan dari istri orang? Ya coba deh, ente pakai celana dalamnya Iron Man, terus kasih gembok kuat. Kuncinya nanti ente masukkan ke kotak amal masjid." Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Ceritanya pada 500 tahun yang lalu, Sun Wukong membuat kekacauan di Istana Langit. Melihat kenakalan Sun Wukong, Buddha pun mulai bergerak dan mengurungnya di Gunung Lima Jari. Dalam hukumannya itu, Wukong terus menghitung hari sampai akhirnya tepat 500 tahun pun berlalu. Menurut janji Buddha, setelah Wukong terkekang, dia akan dibebaskan oleh seseorang yang bijak. Dan tiba-tiba saja ada sekelompok siluman memakai cosplay yang jelek banget datang ke tempat Wukong. Mereka datang untuk menghina Wukong yang telah dikurung dan bilang jika Buddha telah berbohong padanya. Tak lama kemudian, seorang biksu membawa kuda putih muncul dari kejauhan. Wukong pun langsung memanggilnya untuk menyelamatkan dirinya. Biksu yang diketahui bernama Tang yang sudah keriput ini mau membebaskan Wukong. Tapi dia memberi hadiah dulu berupa simpai emas dan langsung membebaskannya. Saking senangnya, Wukong pun beratraksi menghancurkan Gunung Lima Jari yang telah mengurungnya selama ini. Dia juga langsung mengajar para siluman yang memakai cosplay jelek banget tadi. Dari kebrutalannya itu, Wukong pun dimarahi biksu Tang yang tua ini dan dipanggilnya Blow On. Wukong pun naik pitam dan ganti memanggil biksu Tang gadis manja. Kemudian karena biksu Tang merasa diintimidasi oleh Sun Wukong, dia pun langsung membacakan sebuah mantra sehingga Wukong pun jadi joget-joget sendiri. Tak lama kemudian muncullah Dewi Guan Yin yang menyuruh biksu Tang berhenti membacakan mantra itu. Sang Dewi lalu sedikit ceramah agar mereka tak bertengkar dan menjelaskan bahwa Wukong ditugaskan mengawal biksu Tang pergi ke barat. Lalu kemudian mereka pun cabut dari sana. Sementara itu, di sebuah sungai, ada beberapa gadis yang sangat bening-bening, sedang bermain ciprat-cipratan air. Di sebelah mereka, ada para lelaki yang tengah mengintip kegiatan yang menyenangkan tersebut. Melihat hal itu, para gadis pun menyudahi acara mereka, dan mengajak para laki-laki itu untuk masuk ke dalam gua kenikmatan di seberang sungai. Setelah masuk, ternyata gua itu milik siluman laba-laba. Setelah menyantap satu orang, siluman laba-laba memberi tugas anak buahnya bernama Siti untuk membuntuti biksu Tang. Dengan perintah itu, Siti pun langsung OTW ke sana. Sedangkan siluman laba-laba dan anak buahnya yang lain mulai menikmati para pria di hadapan mereka. Di sisi lain, Wukong dan siluman sungai Portak tengah beradu kekuatan. Setelah berhasil menundukkan siluman sungai, akhirnya siluman itu menjadi murid biksu Tang juga dan diberi tugas Wukong untuk membawa barang. Namun saat itu biksu Tang dan Wukong malah berselisih paham tentang lanjut perjalanan atau tidak. Karena hari sudah maghrib, mereka pun memutuskan untuk singgah di kampung sebelah. Biksu Tang lalu meminta sedekah kepada seorang bos yang ada di sana. Sementara itu, Siti sedang mengamati mereka dari kejauhan. Setelah mendapatkan sedekah,
rombongan Biksu Tang bertemu dengan biksu lain yang mengaku sebagai Biksu Tang, yang juga tengah memakan hasil sedekah. Tak cuma itu, di sana juga ada wukong-wukong yang lain yang sangat mirip dengan wukong yang asli. Karena tak tahan melihat dirinya di cosplay, Wukong pun langsung mengajar mereka semua. Setelah kejadian itu, Wukong tiba-tiba melihat dengan mata apinya seorang siluman yang tadi sempat berduaan bersama Siti. Wukong pun segera mengejarnya, yang mana siluman itu tengah menyamar sebagai pemain catur. Setelah dengan mudah menjatuhkannya, Wukong langsung menginterogasinya mengapa dia mengikuti rombongan Biksu Tang. Namun di tengah-tengah interogasi, Wukong pun mulai diserang oleh Siti. Tapi dengan mudah Wukong dapat mengalahkan Siti dan temannya tadi. Mendengar ada huru-hara yang dahsyat, Biksu Tang pun segera datang dan menyuruh Wukong untuk berhenti. Dia memarahi Sun Wukong yang sudah bertindak dengan brutal. Dalam adu argumen mereka, Biksu Tang menantang Wukong untuk menghabisinya. Dan Wukong pun malah menghabisi siluman teman Siti. Melihat Wukong yang akan menghabisi Siti juga, Biksu Tang pun membacakan mantra agar Wukong joget-joget lagi. Melihat kakak tertuanya sedang kesakitan, Wu Jing pun meminta sang guru agar menyudahi mantra joget-joget kepada Sun Wukong. Setelah itu, Biksu Tang pun menceramahi Wukong agar dia tidak nakal dan kejam kepada orang lain. Sementara itu, di Gua Laba-Laba, Siti kembali dan melapor bahwa dia telah membuang banyak waktu karena hampir dihabisi oleh anak buah Biksu Tang karena dia mendingki Biksu Tang. Di sisi lain, karena malam akan tiba, rombongan Biksu Tang memutuskan untuk menginap di rumah yang ada di sana. Ternyata orang kaya pemilik rumah itu akan melangsungkan pernikahan anaknya besok hari. Di sana ada juga paman Udin yang bernama Udin dari sang calon menantu. Pada malam harinya, terungkaplah sebuah fakta bahwa paman Udin takut ketahuan sosok aslinya oleh Sun Wukong. Karena sebenarnya paman Udin adalah seorang siluman. Saat itu, dia berencana menghabisi Sun Wukong dengan ilmu menghilangnya. Tapi tentu saja, Wukong jagoan kita ini masih bisa hidup. Dia kemudian langsung saja mengajar siluman itu hingga tebar dan merubahnya kembali ke bentuk aslinya. Mendengar ada ramai-ramai, keponakan paman Udin pun muncul di sana. Dia terkejut ada pemburu siluman serta langsung marah-marah karena pamannya telah dihabisi. Saat itu, dia mengaku sangat menyayangi kekasihnya yang akan dia kawini, meskipun bukan satu ras. Karena tak menemukan jalan yang damai, mereka pun saling cabut senjata. Saat dalam pertarungan itu, Kurutang pun muncul dalam keadaan tidur berjalan. Dan Wukong pun lebih memilih untuk menyelamatkan gurunya. Namun meskipun begitu, Wukong bisa mengalahkan keponakan paman Udin ini sekaligus. Setelah dikalahkan, keponakan paman Udin itu menemui kekasihnya yaitu Yu-Er untuk membuka jati dirinya yang sebenarnya. Awalnya Yu-Er ini tidak apa-apa dengan keadaan tersebut. Tapi saat anak juragan menunjukkan sosok yang sebenarnya, dia pun menjerit lari terbirit-birit. Mendengar hal itu, Kurutang pun datang dan langsung meruqyah si gemoy keponakan si paman. Dan kemudian menjadikannya seorang murid. Kurutang juga mengajaknya untuk pergi ke barat dan memberikan dia nama Wuneng. Setelah kejadian itu, Kurutang pun izin pamit kepada pemilik rumah. Meskipun malam telah larut. Di tengah perjalanan, Biksu Tang memilih berhenti untuk berkemah di tengah hutan. Setelah istirahat, Wuneng pun melamun sendiri di bawah pohon nangka. Dia kemudian didatangi oleh paman Udin yang ternyata masih hidup dan menjadi roh. Paman Udin lalu masuk ke tubuh Wuneng sebagai tempat bersembunyinya.
Kemudian pada keesokan harinya, rombongan Biksu Tang kembali melanjutkan perjalanan mereka. Saat itu, Wukong merasa ada aura siluman yang kuat, tapi dia tidak bisa menemukan keberadaannya. Di situ, Guru Tang merasa tiba-tiba haus dan menyuruh Wu Neng untuk mencari air di sungai. Saat akan mengambil air, tiba-tiba saja Wu Neng melihat kawanan gadis-gadis sedang mensucikan diri. Melihat hal itu, Paman Udin pun dalam tubuh Wu Neng mulai mengendalikan Wu Neng karena sudah tidak tahan. Akhirnya dengan tubuh Wu Neng, Paman Udin mulai beraksi mendekati para gadis tersebut. Saat itu tiba-tiba saja Yu-Er datang karena kangen dengan Wu Neng yang dulu. Tapi kenyataan yang dia lihat membuat hatinya kecewa dan pergi dari sana. Saat itulah di dalam hutan, Yu-Er melihat cici-cici sedang bermain petak umpet. Yu-Er lalu ingin tanya sesuatu kepada mereka dan malah diajak cici-cici itu pergi ke gua sarang laba-laba. Sementara itu, Wu Neng yang tengah mencari Yu-Er tiba-tiba dikejutkan dengan peringatan Paman Udin tentang aura jahat yang ada di sana. Paman Udin yang tak mau pergi lebih jauh akhirnya memutuskan untuk keluar dari tubuh Wu Neng dan masuk ke tubuh seekor anjir. Setelah beberapa saat, Wu Neng pun kembali menemui Biksu Tang dengan membawa air pesanannya. Biksu Tang yang haus banget langsung menenggak minuman tersebut. Tapi tiba-tiba dia menyemburkannya. Hal itu karena hati Biksu Tang yang penuh kasih sayang terkejut mendengar seorang gadis menjerit. Mereka pun langsung mendatangi sumber suara dan mendapati Siti tengah terjepit jebakan binatang. Melihat hal itu, mereka pun segera menolong Siti dan berniat akan mengantarnya pulang kembali. Sesampainya di rumah Siti, Ibu Siti ini berterima kasih dan mempersilahkan mereka untuk mampir, serta menyuguhkan berbagai makanan. Saat itu, Wukong pun melihat dengan mata api untuk melihat penyamaran mereka. Dan akhirnya, Wukong pun langsung mengajar mereka semua. Melihat hal itu, Biksu Tang pun histeris karena Wukong telah menghabisi semua manusia. Saat diperiksa Wu Jing, mereka memang kelihatan seperti manusia. Kelakuan Wukong ini memicu pertikaian di antara Wukong dan rombongan Biksu Tang yang lain. Di sela-sela pertarungannya dengan Wu Neng, Wukong melihat ibunya Siti akan menyerang Biksu Tang. Dengan sikap, meskipun Wukong dibacakan mantra oleh Biksu Tang, dia pun akhirnya bisa menghabisi ibunya Siti itu. Setelah kejadian itu, meskipun Wukong telah menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya dan juga memperlihatkan makanan suguhan yang ternyata adalah tulang, Guru Tang tak percaya karena tak bisa melihat yang sebenarnya. Dengan berat hati, akhirnya Guru Tang pun mengusir Wukong dari hadapannya dan lanjut pergi ke barat tanpa Wukong. Dan untuk rencana selanjutnya, Ratu Laba-Laba pun menyuruh anak buahnya untuk menyamar menjadi Yu-Er yang telah mereka tangkap, guna melenyapkan Wu Neng. Sementara itu, Biksu Tang yang kelaparan karena tak mendapatkan sedekah, menyuruh Wu Neng untuk mencari ubi di kebun. Wu Neng pun langsung menurut dan tak sengaja berpapasan dengan Yu-Er gadungan. Melihat pujaan hatinya barusan lewat, Wu Neng sontak kaget dan merubah dirinya. Setelah beberapa waktu mengobrol bersama, Yu-Er menjelaskan panjang lebar dan mengajak Wu Neng untuk menjauh dari rombongan Biksu Tang. Pada saat itulah komplotan siluman laba-laba pun datang untuk menyatroni Biksu Tang. Di sisi lain, Wu Neng diselamatkan Paman Udin karena sebelumnya Paman Udin menguping rencana para siluman laba-laba. Paman Udin menjelaskan bahwa di dalam tubuh Yu-Er ada siluman laba-laba setelah Yu-Er dihabisi kemarin. Mendengar hal itu, Wu Neng pun menjadi naik pitam dan langsung bertarung dengan siluman itu. Namun ternyata dia tidak tega untuk menyerang karena siluman itu ada di dalam tubuh Yu-Er.
Setelah menutup matanya atas saran Paman Udin, Wuneng pun kemudian lanjut bertarung. Tak berapa lama kemudian, Wuneng pun akhirnya bisa menghabisi siluman itu. Sesaat kemudian, Paman Udin pun muncul dan memberitahu Wuneng untuk cepat kembali. Karena rencana siluman laba-laba memang berniat untuk memisahkan murid dan Biksu Tang, agar mereka bisa menculik Biksu Tang. Sementara itu, di Gua Pansi, para siluman mendatangi Biksu Tang untuk mencicipi telinganya. Namun mereka kabur saat mendengar suara sang ratu. Pada keesokan harinya, Wukong pun mengomel-ngomel sendiri di Gunung Huaguao tempat tinggalnya. Karena jengkel dia tidak dipercaya oleh gurunya sendiri. Di sela-sela ngomelnya itu, tiba-tiba saja simpai emas menyala dan mengkerut. Menyadari ada yang tidak beres, Wukong pun melihat dengan mata api bagaimana keadaan dari Biksu Tang. Di tempat berbeda, Wuneng sedang berjalan-jalan bersama Paman Udin yang memakai tubuh Yu'er. Wuneng dan Paman Udin lalu membuat skenario, seakan-akan Wuneng telah berhasil ditangkap siluman anak buah siluman laba-laba. Setelah itu, mereka pun OTW menuju Gua Pansi. Di sana, saudara-saudara Siti yang karnivora ngomel-ngomel karena UR gadungan ini lama banget. Paman Udin berdalih bahwa Debbie Gemoy ini sangat licin dan susah untuk ditangkap. Para gadis laba-laba lalu menyuruh mengurung Wuneng bersama gurunya. Di sana, mereka menjalankan rencana dan berusaha untuk kabur. Namun, tak sengaja berpapasan dengan Siti, yang lalu membantu mereka melarikan diri. Akan tetapi, sebelum berhasil kabur, para gadis laba-laba ini berhasil menghentikan laju mereka dan mengurung Biksu Tang kembali. Tak lama kemudian, setelah pengepungan itu, Wukong pun muncul dari penyamarannya menjadi kadal. Para murid dari Biksu Tang kemudian saling mengeluarkan senjata dan mereka pun langsung saja memulai pertarungan. Di tengah perkelahian itu, Paman Udin dan Siti mencoba untuk menyelamatkan Biksu Tang. Namun akhirnya mereka gagal. Di sisi yang lain, Wukong berubah memakai baju kesukaannya, yaitu baju jenderal perang. Tak mau kalah, Ratu Laba-Laba pun berubah ke bentuk aslinya yang berupa laba-laba raksasa. Setelah bertarung cukup lama, Wukong akhirnya berhasil masuk ke dalam tubuh siluman laba-laba dan dibantu oleh Siti serta Paman Udin. Sementara itu, Wuneng dan Wujing berhasil menghabisi 4 siluman gadis-gadis suruhan dari Ratu Laba-Laba. Namun sialnya, Siti dan Paman Udin malah terkena serangan telak dari Ratu Laba-Laba dan akhirnya mereka pun meninggoy. Akan tetapi, syukur alhamdulillah, Wukong berhasil dikeluarkan dari perut Ratu Laba-Laba. Melihat hal itu, Biksu Tang pun akhirnya berkultivasi untuk meningkatkan ki miliknya dan bisa menekan kekuatan gelap dari Ratu Laba-Laba. Di saat itu juga, ketika murid Biksu Tang langsung mengambil ancang-ancang dan memberikan serangan terakhir kepada Ratu Laba-Laba. Ternyata sumber kekuatan dari Biksu Tang bukan tiba-tiba datang. Kata Dewi Guan Yin, itu adalah kekuatan dahulu saat dia masih jadi jangkrik dan berevolusi menjadi Kamen Rider. Dan di Oke kawan-kawan, yang sudah capek dengar adiknya mama nyerocos, siapkan bantal kamu, renggangkan otot-otot, dan mulailah merem. Akhir kata, nemu jepit di kandang kuda. Adiknya Maman mau pamit dan duada.